Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kana Rizky Ramadhani. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam A 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Komunikasi Massa. Kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang definisi dari komunikasi dan massa. Komunikasi dan massa berasal dari dua suku kata, yaitu komunikasi dan massa. Dari sekian banyaknya para ahli, saya mengambil pendapat dari Wilbert Schams yang berarti komunikasi massa berasal dari bahasa Latin, yaitu communis dan common yang artinya sama. Nah, dengan demikian, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, berarti kita melakukan persamaan baik secara tujuan ataupun informasi yang harus kita gapai dalam sebuah kegiatan berkomunikasi. Nah, untuk massa sendiri, massa yaitu ditujukan kepada halayak ramai atau segolongan yang memiliki banyak manusia yang memiliki persamaan dalam jiwa, yaitu tadi tujuan yang sama. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi massa menurut konsep klasik dari De Fleur dan MC Quayle pada tahun 1980. Nah, untuk yang pertama yaitu ditujukan untuk halayak yang ramai. Nah, dimana kita ketahui halayak ramai itu yaitu berjumlah lebih dari satu orang manusia. Nah, mungkin bisa kita artikan halayak yang ramai ini seperti masyarakat atau segolongan orang-orang yang berkelompok. Nah, yang kedua yaitu bersifat umum dan bukan perorangan. Seperti yang kita ketahui, komunikasi massa lebih dari satu, yaitu bukan perorangan. Nah, yang ketiga, penyampaian pesan harus dilalui dengan cara yang cepat dan mampu memahami untuk semua orang dan bukan hanya untuk satu orang saja. Lalu yang keempat, penyampaian isi pesan cenderung bersifat satu arah. Nah, untuk yang terakhir, komunikasi massa dilaksanakan secara terencana dan terlaksana. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup komunikasi massa. Nah, untuk ruang lingkup komunikasi massa sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama, pandangan secara klasik, dan yang kedua, pandangan secara modern. Nah, untuk pandangan secara klasik sendiri yaitu contohnya seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi, atau sering kita dengar yaitu media cetak. Nah, untuk komunikasi massa biasanya dilakukan tanpa media massa seperti retorika atau kegiatan berpidato. Selanjutnya yaitu pandangan secara modern. Nah, pandangan secara modern ini yang kita rasakan saat ini, contohnya media sosial, karena orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi yang lebih modern dan lebih canggih. Nah, itu yang kita rasakan pada saat ini. Nah, teman-teman, setelah kita sudah mempelajari apa itu definisi dari komunikasi massa, lalu ruang lingkup, dan yang terakhir itu ciri-ciri komunikasi massa. Nah, saatnya saya ingin bertanya, apakah kira-kira komunikasi massa ini penting untuk dipelajari dan apakah wajib? Nah, di sini saya akan membantu untuk menjawab. Nah, perlu diketahui komunikasi massa sangat wajib dan hal ini diyakini sangat penting untuk dipelajari bagi kita. Kenapa? Karena dalam proses kehidupan tentu saja harus ada proses kegiatan berkomunikasi. Nah, dalam kegiatan berkomunikasi seharusnya kita mempunyai perubahan dalam bentuk sikap, perbuatan, baik secara individu maupun kelompok. Nah, seharusnya kita mempunyai perubahan-perubahan itu mulai dari hal yang terkecil sampai kita mengetahui apa itu intinya perubahan. Karena ketika kita berkomunikasi, kita harus melakukan perubahan dari segi bahasa,
kita akan masuk ke bab 2, yaitu elemen dan komponen komunikasi massa. Untuk elemen dan komponen komunikasi massa terdiri atas yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat halayak, yang kelima filter, dan yang keenam adalah umpan balik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa, produknya bukanlah merupakan karya langsung seseorang. Akan tetapi, komunikator melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah lembaga atau medianya di mana ia bekerja. Nah, komunikator ini berarti seseorang yang akan menyampaikan pesan tersebut dalam sebuah media massa. Selanjutnya kita akan membahas pesan, yang dimana pesan merupakan karakteristik informasi dalam komunikasi massa, yaitu yang bersifat umum dan terbuka, maka pesan tersebut terus diketahui oleh semua orang. Nah, untuk pesan tersendiri harus terstruktur dan bagaimana pesan itu bisa sampai ke khalayak yang ramai. Nah, ini semua tergantung pada komunikator bagaimana cara ia menyampaikan pesan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan media, yang dimana media yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perhatian khalayak secara serempak dan serentak. Nah, ketika seorang komunikator sudah menyampaikan pesan, pasti seorang komunikator memerlukan media untuk sebagai perantara dari penyampaian pesan tersebut, agar pesan tersebut bisa disampaikan secara menyeluruh bagi khalayak ramai. Selanjutnya kita akan membahas tentang khalayak. Khalayak yang dimaksud di komunikasi massa yaitu massa atau jumlah besar khalayak. Nah, yang jumlah besar khalayak itu berarti sekelompok manusia, bukan berarti itu perorangan ya teman-teman. Di sini yang dimaksud khalayak itu berarti beramai-ramai atau suatu kelompok yang kita tujukan untuk menunjukkan pesan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu filter yang dimaksud dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa tentunya ada pesan yang disampaikan oleh media. Nah, biasanya pesan yang disampaikan oleh media ini harus difilter terdahulu atau disaring oleh penerima atau khalayak ramai, karena penerima pesan atau khalayak yang menerima pesan tersebut harus memfilter atau mensaring apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh beberapa pihak media itu benar atau hoax, karena banyak dari kasus-kasus sebelumnya ada beberapa pesan media yang melakukan kecurangan. Nah, yang untuk terakhir yaitu umpan balik. Nah, ketika komunikator sudah menyampaikan pesan dengan baik melalui media dan sudah diterima dengan khalayak, dan khalayak juga sudah memfilter pesan-pesan dari media tersebut, selanjutnya kita akan masuk kepada umpan balik atau feedback, yang mana sebuah pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator itu bersifat baik, maka umpan balik atau feedback dari khalayak ramai atau si penerima pesan akan masuk dan melakukan feedback yang baik untuk memahami. Kita akan masuk kepada pembahasan bab 3, yaitu yang pertama kita akan membahas fungsi komunikasi menurut para ahli. Nah, karena berhubung menurut para ahli itu banyak tentang fungsi komunikasi massa, maka saya akan mengambil salah satunya, yaitu dari Harold Glaswell, yaitu yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi korelasi, dan yang ketiga fungsi pewarisan sosial. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi komunikasi
massa bagi individu. Yang pertama, pengawasan atau mencari informasi. Yang kedua, fungsi pengembangan diri. Yang ketiga, fasilitas dalam hubungan sosial. Yang keempat, substitusi dalam hubungan sosial. Yang kelima, membantu melegakan. Yang keenam, sarana pelarian. Dan yang ketujuh, bagian dari kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Yang pertama, fungsi pengawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi korelasi sosial. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Dan yang keempat, fungsi hiburan. Dan untuk selanjutnya yaitu fungsi transmisasi budaya. Yang pertama, alkulturasi. Yang kedua, sosialisasi. Dan yang ketiga, enkulturasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan atau represif. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Nah, biasanya melawan kekuasaan dan kekuatan itu penuh perjuangan. Nah, dalam komunikasi massa ada cara-cara bagaimana kita bisa melawan kekuasaan dan kekuatan tersebut dengan komunikasi yang baik, komunikasi baik yang dilakukan. Lalu selanjutnya fungsi menggugat, yang mana fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan tritokomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Nah, fungsi menggugat ini hanya terbentuk dalam 3 golongan saja, yaitu pemerintah, pers, dan masyarakat. Selain dari 3 golongan ini tidak diberlakukan dalam fungsi menggugat. Mungkin itu saja. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga membantu ya teman-teman.